Selamat sore, ketemu lagi kita di ibadah hari ini. Sebentar kita akan lakukan ibadah. Kita akan menyiapkan hati kita supaya Tuhan pimpin. Sore hari ini kita akan angkat pujian Bapa Engkau Sungguh Baik.
Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa berkumpul bersama lagi di ibadah hari ini. Sebentar kami akan memuji membesarkan nama-Mu. Kami taruh ibadah ini dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya. Berkati juga koneksi jaringan internet yang kami gunakan supaya tidak ada kendala. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan memuji nama Tuhan pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian, itu Oh Sukacitaku. Pujian lagi, yaitu Kudaki-daki.
kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati supaya firman-Mu ini bisa masuk ke dalam hati kami dan kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu, siapkan hati dia ya Tuhan, supaya bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Oki ya. Nah, sekarang Kak Oki mau ajarin adik-adik menjadi pendoa. Pendoa ngapain ya doa? Apa tuh pendoa tuh apa sih? Jadi tukang berdoa. Wah, tukang berdoa. Kerjanya berdoa. Iya kan adik-adik nggak boleh kerja. Jadi adik-adik, Oki suruh supaya adik-adik berdoa. Adik-adik kan tahu ya, denger ya. Saat-saat ini, khususnya di Jakarta, sedang tinggi-tingginya orang-orang yang kena COVID. Waduh, bener nggak? Terus yang kena bukan orang tua aja sekarang. Ternyata ada juga yang seumur kalian yang kena. Di Wisma Atlet sana ada yang kena, anak-anak SD yang seumur kalian kena juga, ya ampun. Nah, adik-adik dengerin ya, gimana caranya adik-adik sekarang membantu mereka. Gimana ya caranya untuk membantu mereka? Cuma satu adik-adik, berdoa. Nah, Koki mau ajarin gini, adik-adik yang masuk SMP sedang MPLS kan ya? Atau yang sedang masuk SD juga MPLS ya, katanya ada sebagian yang SD naik kelas juga MPLS gitu ya. Aduh ribet, pusing, harus di rumah segala macam. Adik-adik sabar. Terus gimana dong Kak Oki? Kondisinya begini terus, tambah susah, mama papa susah kerjanya. Terus ada tetangga aku papanya meninggal, terus mamanya juga meninggal, temennya aku. Terus ada sepupunya aku, saudara-saudaranya aku kena meninggal segala macam. Susah dapetin oksigen, susah dapetin obat, susah masuk rumah sakit udah penuh. Adik-adik, Kak Oki cuman minta adik-adik berdoa. Nih sebelum adik-adik Kak Oki mau lanjutin, adik-adik siapkan Alkitab dulu di Kejadian 18 ayat 16. Nah, tentang doa syafaat Abraham. Untuk apa? Untuk Sodom. Jadi adik-adik, Tuhan itu ingin menghancurkan ceritanya mulai ayat 16 sampai 33. Nanti adik-adik baca seluruhnya ya. Kak Oki cuma baca dari ayat 22. Ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan. Berarti Abraham ketemu dong dengan Tuhan. Iya. Di Kejadian 18 ayat 22. Dan dia ngobrol sama Tuhan Yesus ayat 23-nya. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan menyiapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana kiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan menyiapkan tempat itu? Dan tidaklah engkau mengampuni karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ayat 25 nih. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil, katanya gitu. Ayat 26. Tuhan ngomong sama Abraham. Dia tawar, kalau ada 50 orang yang benar, Sodom dan Gomora mau dihancurin nggak? Kata Tuhan. Oke, kalau 50-nya ayat 25 bacanya. 26 ayatnya. Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka.
diampuni kalau ada 50 orang. Ayat 27. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Ayat 28. Sekiranya kurang 5 orang aja, dan 50 orang itu ke 50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan jika aku dapati 45 di sana. Ditawar lagi dari 50. Tuhan, kalau 50 jadi 45, ada 45 orang di kota Sodom dan Gomora, apakah akan dihancurin? Kata Tuhan, enggak. Tapi katanya si Abraham, aduh gimana ya? Oh, kalau 30 gimana 30? Nah, ini ayat terusnya. Lalu Abraham, ayat 29, lalu Abraham melanjutkan perkataan kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana gimana? Aku tidak akan berbuat demikian. 40 turun lagi. Ayat 30, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 orang gimana? Dari 50, 45, 40, sekarang 30. Kalau 30, enggak, aku tidak akan memusnahkannya. Terus firman-Nya, aku juga tidak. Ayat 31, katanya, sesungguhnya aku tidak memberanikan diri kepada Tuhan, sekiranya 20 didapatinya di sana bagaimana? Aku, kata Tuhan, kalau 20 orang gimana? Aku tidak akan memusnahkannya. Kemudian ayat 32, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapatinya di sana gimana? Kalau ada 10 orang benar, mau nggak dihancurin Sodom dan Gomora? Si Abraham cerita ke Tuhan, enggak. Lalu ayat 33, pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Dengerin adik-adik, Abraham ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia ngobrol. Kondisi ini mungkin mirip-mirip ya sama keadaan sekarang. Di dunia ini sama Sodom dan Gomora, Tuhan udah enek liatnya. Kejahatan di mana-mana. Suka ngata-ngatain Tuhan Yesus. Orang-orang ini gak takut sama Tuhan di dunia ini, bener kan? Terus kita sebagai anak Tuhan, seperti Abraham, ngomong dong sama Tuhan Yesus. Ini yang Kak Oki tekankan ke adik-adik. Kan Kak, aku masih kecil, enggak? Meskipun adik-adik masih kecil, coba deh ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan, sudah dong, tolong coronanya dihalau keluar. Satu, atau orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus diselamatkan dong Tuhan. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh adik-adik. Buktinya Abraham bilang ke Tuhan Yesus dari 50 turun ke 45 orang. Tuhan masih bilang, oke, kalau ada 45 orang, nggak apa-apa. Turun lagi jadi 40, turun lagi jadi 30, turun lagi jadi 20, turun lagi dari 10. Tuhan dengar doanya Abraham. Perkataannya Abraham. Negosiasi sama Tuhan. Boleh kau Ki? Boleh. Tuhan Yesus bukan seorang yang serem gitu, jahat atau galak gitu. Tapi dia menghancurkan Sodom dan Gomora. Ya, karena dia sudah keterlaluan. Tuhan penuh kasih, tapi jangan salah juga. Dia bisa jadi orang galak juga, dia bisa marah gitu. Kalau kita berbuat salah. Ya enggak? Sebab itu, kita yang sudah tahu nih, udah kenal sama Tuhan Yesus, udah tahu firman Tuhan, udah ngalamin kasihnya Tuhan, udah dikasih kuasa sama Tuhan, udah kasih kesempatan sama Tuhan, Kak Oki himbau sama adik-adik supaya berkata sama Tuhan, Tuhan selamatkan aku, selamatkan keluarga aku, selamatkan tante aku, om aku, papa mama, kakak adik aku, saudara-saudara aku, teman-teman aku. Kan denger ya adik-adik ya, yang sudah mengerti. Ini si om ini meninggal, tetangga ini meninggal, nggak dapat rumah sakit, nggak dapat oksigen, nggak dapat obat. Nah adik-adik, Koki nggak panjang.
Adik-adik punya hak untuk ketemu sama Tuhan. Karena Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus itu hidup, dia tidak mati, dia bisa ketemu. Dalam apa? Dalam doa. Tiap malam, tiap hari, pagi, siang, kita sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan selamatkan kami. Sebut satu-satu adik-adik. Siapa yang ada di otaknya adik-adik. Entah papa, entah mama, kakak, adik, mbak di rumah. Atau om, tante adik-adik, temannya adik-adik, gurunya adik-adik, semua. Presiden boleh nggak? Presidennya kita juga. Terus siapa lagi Kak? Negara kita, negara Indonesia juga. Minta pengampunan, minta diselamatkan. Supaya corona ini dihalau keluar sama Tuhan. Sanggup nggak kira-kiranya Tuhan menghalau semua? Sanggup. Ini tugasnya adik-adik. Menjadi pendoa. Menjadi jembatannya antara adik-adik dengan manusia yang lain yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Adik-adik udah kenal sama Tuhan Yesus, ya nggak? Ngomong sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik. Mulai saat ini adik-adik udah mendengar, siapapun, jam berapapun adik-adik mendengar firman Tuhan ini, jadilah pendoa. Doain papa mama, adik-adiknya adik-adik, kakak, saudara-saudara, siapapun menjadi pendoa agar diselamatkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Dari apa? Dari pandemi ini, dari virus corona ini. Bisa. Oke adik-adik, sampai di sini. Talkingnya panjang, tapi adik-adik menjadi pendoa. Bolak-balik lagi jadi pendoa. Jadi apa? Jadi pendoa. Doain. Gimana caranya? Ikut Kak Oki berdoa ya. Caranya gini. Tutup mata semuanya, tutup Alkitabnya. Ikut Kak Oki berdoa. Tutup matanya. Angkat tangannya semuanya. Kak Oki mau berdoa. Ikut kata-kata Kak Oki. Menjadi pendoa kan? Ikut kata-katanya Kak Oki. Tuhan Yesus yang ajaib. Kami datang kepadamu. Kami minta diselamatkan dari semua segala virus-virus, dari pandemi corona, dari ekonomi yang lesu. Tuhan Yesus, kami berdoa, selamatkan papa mama, selamatkan kakak adik kami, selamatkan tetangga kami, selamatkan om tante kami, selamatkan guru-guru kami, selamatkan sepupu-sepupu kami, selamatkan presiden kami, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan Yesus, selamatkan Indonesia Tuhan. Selamatkan Indonesia Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Indonesia. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak adik-adik, sampai di sini tetap semangat, tetap jadi pendoa. Tiap pagi, tiap siang, tiap malam. Oh, kalau siang lagi sekolah, habis sekolah berdoa. Doanya sama, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye adik-adik. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita. Sekali lagi Kak Oki pesan, tetap menjadi pendoanya Tuhan. Antara adik-adik dengan Tuhan, dengan manusia yang lain. Adik-adik jadi tengahnya. Oke, kita berdoa adik-adik ya. Lipat tangan, tutup matanya, nggak usah ikut Kak Oki berdoa, tapi
adik-adik boleh sungguh-sungguh berdoa kencang gini, Tuhan Yesus tolong, gitu ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, kami tutup ibadah kami di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih kuasa-Mu itu tetap berlaku dalam hidup kami. Dan selamatkanlah kami ya Tuhan. Kami gentar ya Tuhan. Kami sedih ya Tuhan. Kami memerlukan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Kami memerlukan mukjizat-Mu terjadi di tengah kami. Kami memerlukan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan. Tolong papa mama. Tolong kakak adik kami. Tetangga kami, tante, guru kami, teman-teman kami ya Tuhan. Tolong ya Tuhan. Tolong bangsa ini ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Anak-anak siapapun yang mendengar ya Tuhan. Biar kuasa kasih-Mu Tuhan tetap berlaku. Dan mereka ya Tuhan merasakan itu dan makin percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.